Oke, salam semua teman-teman. Kembali lagi berjumpa dengan kita di video ini, khususnya di dalam channel Christian Ministry Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat dulu ya videonya. Terimalah salam anak manusia yang diangkat oleh Allah dari ujung timur dunia, Indonesia, Papua Sorong. Kristus Yesus itu satu pribadi anak manusia. Tuhan Yesus Kristus pribadi si Manuel yang ditempel nama Tuhan Yesus. Jadi dalam Matius 24 ayat 36 ini adalah anak manusia, bukan Tuhan Yesus Kristus. Masakan Tuhan Yesus Kristus berkata, kembali dia jadi anak manusia. Dia tadinya anak Allah yang maha tinggi. Lalu datang lagi sebagai anak manusia. Kalian merendahkan. Itulah kesesatanmu. Anak manusia yang dimaksud di sini adalah memang anak manusia yang dari ujung timur, gerbang Golden Gate Israel itu, yang di timur itu, itulah Papua Sorong. Kalau kalian mengartikan ini Tuhan Yesus Kristus seperti ucapan Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas 17 ayat 24 yang mengatakan demikian, karena seperti kilat yang berkilat, kata Tuhan Yesus Kristus, ujung langit kepada ujung langit yang lain, ujung langit timur, ujung langit ke barat. Demikian juga kedatangan anak manusia pada harinya itu. Kedatangan anak manusia pada harinya itu, tanggal bulan tahunnya itu adalah tanggal 10 November 2003. Itulah peristiwa 17 tahun yang lampau. Itulah kedatangan anak manusia yang diumatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Kalau kalian menafsirkan ini Tuhan Yesus Kristus lagi, maka genaplah kesesatanmu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan dahulu di Israel, di Bukit Golgota, dia datang lagi sebagai anak manusia. Lalu dia harus disalibkan lagi di pohon durian, Sumatera, Manado. Bisakah kalian bertepuk tangan akan pengertian yang hebat ini? Saya mengulangi kesesatanmu di dalam ketidakmengertian firman ini. Bila Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Lukas 17 ayat 24-25, lalu kalian bilang anak manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang lagi kedua kali, ditolak lagi, disengsarakan lagi, disalibkan lagi. Waras enggak? Halo dunia! Maukah kau mengakui kesesatanmu sekarang? Kebodohanmu? Bisakah kau berkata Rasul Paulus 2 ini sesat? Hai Nabi palsu kau, penyesat jemaat itu. Sehingga jemaat itu berkata, oh anak manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada arti lain. Baca ayat ini, baca anak manusia itu. Memang di dalam ayat Alkitab Tuhan Yesus Kristus itu anak manusia. Dia juga anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berbuat anak manusia itu dari timur. Bukan dari surga kekal. Oh kalian berkata, Filipi 3:20. Tuhan Yesus Kristus datang dari surga. Mengubah tubuh kita. Itu Tuhan Yesus Kristus Omega. Tuhan Yesus Alfa tidak akan datang lagi. Tuhan Yesus Kristus itu Alfa, permulaan, awal. Yang datang Tuhan Yesus akhir. Omega, penutup. Karena di dalam Alkitab ada dua orang yang ditempel nama Tuhan Yesus. Perhatikan, di dalam Alkitab ada dua orang. Bukan satu orang yang ditempel nama Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya dalam Wahyu pasal 1 ayat 13. Ini tanda pendeta-pendeta sarjana teologi. Sampai situ dulu ya. Nah, kita kembali ke Zoom. Di sini sudah ada beberapa teman-teman yang akan siap untuk menanggapi dari tanggapan terhadap video tadi, maksudnya. Di mana kalau saya sendiri melihat Bapak yang tadi mengklaim dirinya adalah Rasul Paulus kedua, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dalam ayat yang tadi disinggung ya, khususnya dalam Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Perhatikan,
Dia menganggap bahwa anak manusia ini akan datang dari timur, khususnya di Indonesia. Itulah di Papua, kota Sorong. Dan itulah dia sendiri. Itu yang pertama diklaimnya bahwa dia adalah anak manusia yang disebutkan di Injil Matius. Dan dia menganggap bahwa gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang justru menafsirkannya berbeda dengan dia sendiri, itu adalah sesat. Nah, dari hal ini kita akan menanggapi langsung aja tanpa berlama-lama. Saya persilakan dulu dari narasumber pertama ya. Oke. Ya, kalau kita lihat video tadi, ada yang menariknya gini, yang dikutip dalam Matius ya, sebab sama seperti kilat mancar dari sebelah timur gitu, dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Nah, kalau kita lihat saja dari kata kilat memancar dari sebelah timur, itu artinya kedatangan anak manusia itu terlihat gitu ya, akan terlihat. Nah, namun kalau kita membaca dalam Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Nah, artinya berarti sama, anak manusia yang dalam Alkitab Yesus Kristus itu akan datang lagi, yaitu Yesus Kristus. Tapi tentu bukan dengan seperti yang dulu, dengan cara yang seperti dulu gitu, menjadi manusia kemudian memberitakan Injil, nggak seperti itu lagi. Jadi tetap Yesus Kristus anak manusia yang akan datang, bukan yang lain, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah gitu. Ya, kita langsung aja pindah ke narasumber yang lain. Saya persilakan langsung untuk menanggapi video yang tadi. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada hal yang menarik yang saya dapat lihat gitu. Dan tentu ini murni adalah sebuah kesesatan. Gitu. Dia menganggap bahwa Yesus Alfa dan Yesus Omega itu berbeda. Begitu kan? Sementara kita bisa lihat sendiri dalam Injil dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan juga Omega. Yang artinya apa? Dia hanya satu saja. Dalam struktur bahasa Indonesia kita sudah tahu Alfa dan Omega. Berarti dia bukan cuma Alfa, tapi dia juga Omega. Satu pribadi yang sama. Jadi kalau dia bilang Yesus Alfa dan Yesus Omega itu berbeda, tentu itu sebuah kesesatan gitu. Lalu seperti yang juga dia bilang tadi, bahwa anak manusia yang Omega ini, yang kedua ini, akan datang dari timur dan katanya dari Papua gitu. Dan dia mengutip dari Matius 24 ayat 27. Nah, supaya kita jelas, kita langsung aja ke Alkitab gitu. Nah, di ayat 27 kan dibilang, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula lah kedatangan anak manusia. Jadi di ayat ini itu menjelaskan kedatangan sang anak manusia. Di sini tidak menjelaskan tempatnya di mana, gitu. Karena kalau kita lihat, kita langsung bedah teks aslinya aja kali ya. Coba kita lihat dalam Matius 24 ayat 27. Nah, kata timur di situ dipakai Anatole. Anatole itu sebenarnya sebuah penjelasan di mana letak matahari turun, gitu. Seperti yang kita tahu. Maksud saya letak matahari apa ya namanya ya? Matahari muncul gitu kan di timur. Sementara barat juga menjelaskan tentang letak di mana matahari nanti akan terbit. Jadi sudah jelas kalau timur dan barat di sini di ayat 27 ini sama sekali tidak menjelaskan suatu tempat geografis seperti yang tadi sudah dibilang sama beliau. Kalau timur di situ dibilang Papua. Oh enggak. Ini murni tempat penulis ingin menjelaskan kalau Oke Bang, mungkin itu aja Bang tanggapanku Bang. Oke, baik. Terima kasih. Kita langsung lihat juga, saksikan tanggapan dari narasumber lain. Untuk mengomentari anak manusia yang terdapat dalam Matius 24
ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar di sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di sini dalam video itu saya akan menanggapi bahwa letak lokasi sebelah timur ini kemungkinan tidak diketahui dan tidak dipastikan bahwa itu kota Papua atau Sorong. Sebab kenapa bagian timur, sebelah timur? Karena mungkin letak bangsa Israel itu di daerah bagian timur, bukan di Indonesia apapun Papua. Karena dahulu peta itu tidak ada bangsa Indonesia, tidak ada negara-negara lain. Hanya bagian timur, selatan, barat, dan utara. Kemudian, saya akan menyampaikan kembali bahwa Anak Manusia ini, karena Anak Manusia telah dinubuatkan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru telah digenapi. Oleh karena itu, Anak Manusia ini lahir, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia itu satu pribadi walaupun ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Putra, Roh Kudus. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa Anak Manusia itu datangnya dari timur atau Papua. Apapun pendapat saya itu bisa kita lihat di historisnya, kita membaca buku-buku, mungkin penafsiran Bapak mungkin harus diperbaiki lagi dalam perihal tersebut. Sekian. Kepada Saudara Ariano, saya persilakan. Oke, baik. Saya share screen sebentar. Ya. Ya, kelihatan. Ya, kita ini dari ayatnya tadi dikatakan bahwa kedatangan Anak Manusia itu seperti kilat begitu ya, dari timur lalu memancar ke barat. Nah, kita mesti tahu dulu yang namanya kedatangan Kristus kedua kali gitu ya. Kedatangan Kristus kedua kali itu apa? Nah, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan Rasul Yohanes pernah menuliskan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Nah, kita mesti melihat dulu dari kata kedatangan Kristus kedua kali merupakan adalah suatu pengharapan, begitu ya. Pengharapan ini jugalah yang sering kita ucapkan di gereja dengan menyebut Maranatha. Maranatha dari bahasa Aramik yang artinya mar, itu merujuk pada laki-laki yang artinya adalah tuan. Kalau perempuan itu Martha ya. Tapi karena laki-laki disebut mar, sedangkan nata itu disebut itu artinya adalah datanglah. Berarti Maranatha artinya adalah tuanku datanglah. Nah, maka dari itu kita masih paham bahwa kedatangan Kristus kedua kali bukan cuma, atau kedatangan Tuhan kedua kali itu bukan cuma sekedar dari timur ke barat atau bagaimana gitu ya, tapi kita mesti melihat apa makna dari kedatangan Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan datang 100 kali, 2000 kali, atau 1 juta kali, tapi nggak ada artinya, buat apa begitu ya? Buat apa begitu ya? Jadi kita mesti lihat dulu kenapa Tuhan Yesus harus datang lagi gitu. Kenapa kita berharap dia datang. Nah tadi di video yang sudah diputar tadi itu dikatakan bahwa Anak Manusia datang dari timur terus diklaim dari Papua. Lalu kalau misalnya sudah datang, apa dampak dari kedatangannya? Begitu ya. Apa sih dampak dari kedatangannya? Nah, saya mengajak kita semua melihat tulisan dari Henry Chettison dalam bukunya Teologi Sistematika halaman 528. Saudara bisa membaca. Dikatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya ditampilkan sebagai pengharapan yang mulia bagi gereja. Bukan kematian atau pertobatan dunia yang menjadi pengharapan orang percaya, tetapi menurut Alkitab adalah Kristus yang kedua kalinya gitu ya. Jadi kedatangan Kristus kedua kali merupakan pengharapan bagi gereja.
Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah anak manusia yang dimaksud datang dari timur, kita mesti pertanyakan apa dampak yang ia berikan gitu ya. Kalau Tuhan Yesus datang, atau kalau anak manusia, atau kalau pribadi yang disebut anak manusia itu datang ke dunia, maka pasti ada dampak yang diberikan, ada sesuatu hal yang nyata. Kalau Kristus sudah datang, ya andai kata Kristus sudah datang atau anak manusia sudah datang, dan si Bapak tadi mengklaim dirinya adalah anak manusia, kita mesti pertanyakan dampak kedatangannya, gitu ya. Dampak kedatangannya, nah, kita mesti lihat dulu tujuannya, gitu ya. Tujuannya apa? Tuhan itu datang gitu. Nah, saya mengajak saudara untuk membaca slide ini. Kita mesti melihat bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menjemput umatnya. Itu di Yohanes 14 ayat 3. Karena kerinduan Yesus adalah ketika dia bersama-sama dengan kita. John G. Michel dalam bukunya Let's Revel in John Gospel, halaman 292 mengatakan bahwa yang penting bukanlah surga, tapi yang penting adalah bersama dengan dia, bersama dengan Yesus atau si anak manusia ini. Nah, saya mau katakan, ketika anak manusia itu datang, maka ada dampak besar yang diberikan, gitu ya. Lalu kita melihat lagi, poin kedua yang sudah saya tulis di sini adalah untuk menghukum nabi palsu, antikristus, dan iblis. Nah, kita berkata menjelang akhir zaman muncul nabi palsu dan juga antikris. Kalau tadi kita disinggung ya, kita dibilang bahwa selain dari tafsiran dia adalah sesat, adalah nabi palsu. Nah, kalau begitu kan berarti anak manusia itu sudah datang ya. Nah, artinya kalau misalnya kita sesat, kita nabi palsu, artinya kita sudah dihukum. Kita sudah dihukum, harusnya ini kita sudah mati semua karena dia sudah datang. Karena anak manusia itu sudah datang, itu si Bapak itu tadi. Tapi kan kenyataannya kita tidak mati, kita tidak dihukum, kita belum. Maksudnya memang kita bukan nabi palsu sih sebenarnya ya. Ya, ini bisa dilihat dalam Matius 24 ayat 24, dan antikris dihukum itu di 1 Yohanes 2 ayat 18. Nah, saya mau katakan ketika anak manusia itu datang, maka nabi palsu, antikristus, dan iblis akan dihukum. Kalau tadi si Bapak itu bilang bahwa tafsiran kita ini salah dan kita adalah sesat dan kita adalah nabi palsu, maka seharusnya kita sudah dihukum. Seharusnya kita sudah dihukum. Tapi pada kenyataannya kan kita tidak dihukum ya. Artinya kan kalau Bapak itu tadi adalah anak manusia, seharusnya Bapak itu menghukum kita ya. Bukan hanya mengklaim kita nabi palsu, kita sesat, tapi seharusnya dia sudah menghukum kita. Karena dia punya kuasa seharusnya. Nah, lalu poin yang ketiga adalah untuk menghakimi semua manusia. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 4, Matius 16 ayat 27, 2 Korintus 5 ayat 10, Roma 14 ayat 10 dan 12. Dan jadi orang percaya dan yang tidak percaya akan berdiri di hadapannya dan diadili. Nah, jadi ketika anak manusia itu datang ya, maka ada dampak kedatangannya. Nah, kalau sekali lagi Bapak itu tadi mengklaim bahwa dirinya sudah datang, anak manusia itu sudah datang dari timur, dari sorong begitu ya. Tapi kita tidak melihat ada dampak yang ia berikan gitu ya. Kalau kita melihat Alkitab, teks-teks Alkitab dan tulisan-tulisan para teolog, saya ada 30 slide di sini, seharusnya ada dampak yang diberikan gitu. Bapak itu tadi kalau mengklaim dirinya adalah anak manusia, seharusnya kita bisa mempertanyakan apa dampak anak manusia yang sudah turun dari Papua itu ya. Pada kenyataannya saya pikir dampak yang diberikan juga hampir tidak terlihat ya. Masih ya kita lihatlah kalau Tuhan Yesus datang ya, kita lihat dampaknya banyak orang sakit sembuh gitu ya. Tapi kenyataannya ketika Bapak itu datang, COVID juga masih ada kan. Seharusnya kalau Tuhan Yesus sudah datang atau anak manusia itu sudah datang, seharusnya dia bisa menyembuhkan COVID ini dong ya. Begitu ya. Apalagi kalau Rasul Paulus ya, kalau beliau tadi mengklaim dirinya adalah Rasul Paulus kedua, seharusnya Papua sudah Kristen semua ya, karena penginjilan dia ya. Tapi kan kenyataannya masih banyak yang bukan Kristen juga. Artinya apa yang dia lakukan sebagai Paulus kedua dan anak manusia? Nah, itu pasti kita pertanyakan juga ya. Ya, saya pikir tanggapan saya itu saja. Ya, saya stop share. Ya, saya pikir begitu, host. Oke.
Terima kasih sebelumnya kepada Saudara Aryono yang sudah memaparkan apa alasan dia untuk menolak tafsiran dari Bapak yang ada di video tadi ya. Ini sangat jelas sekali teman-teman, dan sangat fatal gitu, sangat melencang sekali dari penafsiran Alkitab yang sebenarnya. Bahkan orang-orang percaya atau orang Kristen biasa pun masih bisa melihat ini bahwa Bapak tersebut menyimpang dari kebenaran firman Tuhan tentunya. Oleh sebab itu, bisa berikan kesimpulan mungkin dari narasumber kita. Mungkin saya persilakan kepada Saudara Pastor memberikan kesimpulan singkat aja untuk kita semua. Terima kasih. Ya, kesimpulannya, jangan mudah percaya kepada setiap orang yang mengaku dirinya Mesias. Karena kalau di Matius 24 ayat 26 bilang gini, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kalau dia bilang ada di timur, jangan percaya, gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih. Demikianlah teman-teman dari pembahasan kita kali ini, supaya kita berhati-hati melihat sekarang pengajaran-pengajaran yang cukup banyak sudah tersebar luas di media sosial. Untuk itu, di mana saudara-saudara berada, bisa bertanya langsung kepada gembala, pendeta. Makanya penting ya berada di dalam wadah gereja. Gereja yang benar-benar sesuai dengan ajaran-ajaran yang berlandaskan dengan firman Tuhan. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.